Yang terhormat Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017-2021, beserta Ibu Supatminingsih Sutrisno Wibowo. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Margono M. Hum MA, beserta Ibu Sri Lestari Margono. Yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Rektor Universitas Negeri Yogyakarta beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua Senat beserta Ibu, Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Komisi Senat, Ketua Harian Dewan Pertimbangan, Sekretaris dan anggota Dewan Pertimbangan, Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar, Ketua Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Dewan Pengawas. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, Ketua BPPU, serta Kepala Biro Universitas Negeri Yogyakarta, beserta Ibu dan Bapak. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan, baik struktural maupun fungsional di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa, serta segenap tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya, serta atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2020, kita semua dapat hadir bersama di tempat ini dalam acara perpisahan dan ucapan terima kasih Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017-2021. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara yang pertama, laporan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Yang kami hormati, Profesor Dr. Edi Purwanto MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017-2021, Bapak Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD beserta Ibu. Bapak Profesor Dr. Margono M. beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua Senat beserta Sekretaris Senat, Ketua Majelis Guru Besar beserta Sekretaris. Yang saya hormati Ketua Harian Dewan Pertimbangan, Sekretaris beserta anggota Dewan Pertimbangan. Yang saya hormati Ketua SPI. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Pengawas. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di tingkat universitas dan pimpinan di tingkat fakultas, beserta ibu-ibu dharma wanita yang kami hormati, teman-teman dosen dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan pada kita semua, khususnya kesehatan kita terbebas dari COVID-19. Amin. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Ibu Bapak untuk menghadiri acara perpisahan dan ucapan terima kasih pada
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017 sampai dengan 2021. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa secara definitif Bapak Rektor telah dilepas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan karena beliau akan berkompetisi di Gunung Kidul untuk pilkada. Ibu Bapak yang saya hormati, pada Bapak PLT Rektor kami laporkan bahwa kegiatan ini kami mengundang seluruh pimpinan universitas dan pimpinan fakultas dari rektor, wakil rektor, dan pejabat-pejabat yang ada di universitas serta dari pimpinan fakultas mulai dari dekan sampai dengan pembantu wakil dekan beserta para kabak dan perwakilan dosen yang hadir di kesempatan ini serta perwakilan dari mahasiswa dan Dharma Wanita. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan tanpa aral satu apapun. Saya selaku penanggung jawab kegiatan ini, mohon maaf bila dalam kami mempersiapkan tempat dan ubur rampenya tidak berkenan di hati Ibu Bapak, dan kami sudah berusaha untuk sesuai dengan standar COVID-19 dengan hand sanitizer dan dengan jaga jarak, dan kami berharap semua juga menggunakan masker. Saya kira itu laporan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi laporan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Selanjutnya akan kita saksikan bersama testimoni dari perwakilan Sivitas Akademika Universitas Negeri Yogyakarta mengenai Bapak Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD. Selamat menyaksikan. Siapa sih yang nggak kenal Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD? Beliau adalah sosok yang tidak asing bagi warga UNI. Pria kelahiran Gunung Kidul 1 September 1959 ini sangat lekat dengan birokrasi kampus. Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pilmawa Kemenristek Dikti ini memulai karir dari Kajur Pendidikan Bahasa Jawa, pembantu dekan 2, wakil rektor 2, hingga akhirnya menempati kedudukan tertinggi di UNY, yaitu Rektor UNY. Selain dikenal getol membangun kampus, beliau juga dikenal sebagai sosok yang humble dan ramah dengan semua orang. Yuk dengar tanggapan warga UNY terhadap karakter Pak Sutrisno Wibowo. Sesuai namanya, Sutrisno Wibowo. Su itu baik, Trisna itu kece ya. Orangnya asik sih, maksudnya humble aja, ketika di Instagram juga seru-seru aja gitu. Pak Trisna tuh orangnya gaul ya, yang jelas gaul. Berkomitmen juga orangnya. Beliau itu orangnya sangat ramah. Dia juga di media sosial, terus ramah juga sama mahasiswa-mahasiswa. Menurut saya Pak Sutrisno Wibowo itu sosok yang sangat dekat dengan mahasiswa dan juga ramah sekali dengan mahasiswanya. Dan juga beliau sangat kece. Orangnya komunikatif, bisa diajak bicara dengan siapapun, sehingga nyaman sekali dengan beliau. Saya mengenal beliau itu orangnya jelas sangat rendah hati, masuk di semua kalangan, diidolakan banyak orang, dan dekat dengan banyak orang karena beliau sangat humble dan rendah hati itu tadi. Dia itu orangnya bijaksana, ramah tamah, dan ya kalau ketemu di jalan ya semuanya itu kan bisa bisa berkomunikasi, menyapa kan gitu. Beliau dari sisi sosialnya, dalam arti
beliau itu sifat kekiniannya itu nampak sekali. Jadi bisa mengikuti perkembangan anak-anak milenial zaman sekarang. Terbukti di dalam kegiatan-kegiatan medsos beliau itu sering viral ya di kalangan mahasiswa itu. Bapak Sutrisno Wibawa itu sangat milenial, untuk kalangan muda dengan cocok. Integritas baik, percaya diri, tanggung jawab. Milenial, futuristik dan baik hati. Sangat visioner orangnya, kurang luar biasa apa coba ya gitu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi testimoni dari perwakilan Sivitas Akademika Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017-2021. Yang terhormat Profesor Dr. Sutrisno Wibawa MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Rektor, Profesor Margono. Yang terhormat Bapak Ketua Senat, Profesor Yamyani, Ketua Majelis Guru Besar, Profesor Suyanto, Dewan Pertimbangan Gusti Ayu, dan seluruh anggota, ibu-ibu Dharma Wanita, para wakil rektor, para dekan, ketua lembaga, ketua BPPU, kepala biro, para wakil dekan, perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa, dan semua saja yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Lupa Pak Direktur. Pak Direktur Pasca, kadang lupa. Ya, mohon maaf ya. Sudah saya sebut yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Ya, semua saja. Ya, termasuk SPI, Sekretaris Dewan Pengawas, ya, dan Bapak Ibu yang lain. Sebenarnya saya tidak kuasa untuk mohon maaf. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya. Pada sore hari ini kita berkumpul di auditorium UNY dalam rangka melepas saya sebagai Sivitas Akademika UNY. Sebelum saya menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan berakhirnya tugas saya ingin sedikit mengulas dengan harapan kami pesankan pada PLT Rektor
dan nanti rektor definitif yang akan terpilih dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan akan dilantik pada tanggal 22 Maret 2021. Ya. Pak Anwar, saya ingin melihat sekilas saja. Ya. Ini kilas balik Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari tayangan ini, untuk kotak pertama ini adalah pemeringkatan kita di Kementerian Dikbud. Pada tahun 2016 kita berada di 14, 17, 10, 18, 11. Nah, di tahun 19 ini kita sempat terpuruk di 16, tapi alhamdulillah dengan kerja keras kita masuk di klaster 1 lagi, di peringkat 12. Dan ini terus terang saya sangat lega karena punya tanggung jawab yang berat membawa UNY ini di peringkat nasional. Dengan masuk di klaster 1 maka inilah saya kira UNY sudah pantas untuk berada di jajaran klaster 1 perguruan tinggi nasional. Dan kita berada di peringkat 1 dilihat dari LPTK. Ya. Dan ini saya kira jati diri kita, ya, setelah kerja keras semua sivitas akademika menempatkan pada klaster 1 kembali. Kemudian di bawahnya itu adalah enggak begitu kelihatan ya. Oh, Green Metric. Green Metric itu yang melihat bagaimana kampus itu fasilitas hijau, termasuk berbagai fasilitas terbuka, ya, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang terkait untuk kenyamanan. Ya, ini alhamdulillah di tahun 2020 ya, 19 karena 20 belum keluar, kita berada di 19. Ya, kemudian di bawahnya itu adalah Wibometrik. Terus terang Wibometrik ini kita turun, ya, posisi terakhir ini di 22 karena begitu ketatnya persaingan perguruan tinggi. Ini yang dilihat adalah dari hasil Scopus dan sedang dilacak oleh tim karena ada 2 nama di database Scopus, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta dan Yogyakarta State University. Jadi ada kemungkinan turunnya ini karena 2 nama ini, sehingga Proburi sudah kami minta melacak untuk menyatukan kembali yang Wibometrik ini menjadi 1. Kalau ini bisa kita lacak, mudah-mudahan kita bisa lebih tinggi peringkatnya, ya, karena Scopus kita itu meningkat sangat tajam. Di terakhir saya belum ngecek di Sinta sudah 2000 lebih. Dari awal menjabat saya hanya 100, kalau nggak salah 88 atau berapa. Sekarang 2000 lebih dalam jangka waktu 3,5 tahun. Dan ini akan mengangkat semua peringkat, baik nasional maupun internasional. Sehingga Wibometrik ini perlu dilacak. Saya kira Prof. Buri ini bisa melanjutkan. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah QS Asia. Saya kira ini cukup membanggakan juga QS Asia. Jadi mulai 2017 kita sudah masuk di Asia. Ya, perguruan tinggi Asia, saya kira Bapak Ibu tahu Asia itu termasuk Cina, Jepang dan lain. Nah, ini kita berada di sini. Ya. Dan ini akan menjadi pancatan untuk visi 2025 menjadi World Class University, ya, di mana subjek education atau pendidikan itu paling tidak berada di peringkat 500. Nah, ini Pak PLT dan Pak Rektor yang definitif nanti memerlukan riset-riset yang fokus pada pendidikan. Ini Bapak-Bapak Dekan mohon dikawal, ya, untuk fokus di riset pendidikan untuk mencapai visi di 2025. Dan kami berharap di 2025 paling tidak kita bisa masuk di 1000 dunia. Dengan start sekarang saya optimis, sehingga Pak PLT dan para dekan, para rapim, fungsi WCU tolong bisa ditingkatkan perannya, ya, diberi keleluasaan untuk bertugas membawa UNY ini di kelas dunia.
Karena apapun kerjasama dengan internasional pasti melihatnya bagaimana ranking UNY. Alhamdulillah kita sudah berada di jajaran Asia, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa kita sudah berada di Asia, namanya itu Asia University Ranking atau AUR ya. Nah 2025 targetnya adalah World University Ranking. Nah ini kita punya waktu 5 tahun, ini mohon terus dikawal. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah FOICU. Ini posisi terakhir kita di awal tahun itu ranking 6, lalu di Juli itu ranking 5. Saya kira meningkat dari tahun 2016. Dan ini perlu kita pertahankan karena popularitas universitas baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian pada kotak-kotak yang terakhir itu, ya, T itu adalah time higher education. Ini yang melihat posisi peringkat dunia dari dampak, dilihat dari dampak atau outcome. Ini kita di dunia posisinya 301, di Indonesia peringkatnya 7. Ini saya kira juga keberhasilan untuk ini. Dan ini kita belum pernah yang T. Ini baru tahun 2019. Kemudian QS ASEAN saya kira. Lalu ini adalah laporan Sakib, alhamdulillah amat baik. Ya, kemudian pengelolaan keuangan BLU kita di peringkat 3 nasional. Nah, slide berikutnya ini kami ingin lihat saja universitas mana sebenarnya kompetitor kita. Slide berikutnya. Ya. Jadi 1 IPB, 2 UI, 3 UGM, 4 UNER, 5 ITB, 6 ITS, 7 Hasanuddin, 8 Brawijaya, 9 Diponegoro, 10 Pajajaran, 11 WNS, 12 UNY, 13 Andalas, 14 Sumatera Utara, kemudian Malang Malang yang 14. Kalau kita lihat di situ nilai kita adalah 2,908, lalu WNS 2,930, lalu Pajajaran 3, lalu Diponegoro 311, Brawijaya 31, kemudian Hasanuddin 31. Kalau kita lihat di sini, saya optimis tahun depan kita bisa masuk 10 besar. Ya, minimal yang dua ini kita bisa masuk di situ. Kuncinya adalah yang belum optimal adalah outcome-nya. Karena itu ini perlu digarap Pak PLT untuk outcome ya supaya bisa kita tingkatkan. Jadi kemarin ini yang masih belum optimal adalah terutama outcome. Ya, proses kita bagus, masukan juga bagus, ya, output juga masih bisa kita tingkatkan untuk mengejar. Sehingga inilah kompetitor-kompetitor di tingkat nasional, ya, sehingga kita bisa mengejar lagi untuk tingkat berikutnya. Ini mengapa saya tampilkan supaya kompetitor kita itu tahu seperti itu. Meskipun kita nggak akan pernah juara RT ya, karena bersama UGM. Ya, dengan UGM kan satu RT, jadi nggak pernah juara RT. Ya, selalu UGM. Kemudian berikutnya ini top 10 universities yang kemarin disebarkan di medsos ya di tingkat Asia Tenggara ya, kita berada di 10 di situ. Lalu kemudian berikutnya adalah akreditasi prodi. Ini saya sangat bangga atas capaian ini. Terima kasih Bapak Dekan, Kajur, Kaprodi. Terus kita kejar. Ya, dana prodi A kita berada di 78. Ya, ini kalau kita persen dari 102, ini berarti sudah hampir 80% ya. Sehingga ini saya kira punya tugas yang 24B ini menjadikan A. Ya. Kemudian yang 11 baru paling tidak B di berikutnya. Ini saya kira capaian yang luar biasa untuk akreditasi. Ya. Ini kalau kita lihat PT-PT lain, ini kita berada di jajaran UGM, IPB dan gitu untuk jumlah akreditasi. Untuk LPTK ini belum ada yang mengungguli ini. Ya. Berikutnya adalah internasional yang kita mulai tahun 18 dan 19 itu sudah menghasilkan. Ya. Ini terakhir kita di posisi 26, kemudian 9 dan 4 ya.
Jadi ASIK, kemudian NASIN dan Haun Kiwe. Ya, ini saya kira juga ternyata kalau kita kerja keras itu bisa. Karena ketika akreditasi nasional, internasional kita pesimis, harus studi banding ke sana kemari dan ternyata kita bisa. Sehingga mudah-mudahan ini terus ya. Dan kalau kita akreditasi internasional, maka tidak perlu akreditasi nasional lagi. Ini kelebihan sehingga kita punya dua nama ya, sekaligus internasional ya dan ada nasional. Kemudian ini transfer kredit saya kira ya. Terus berikutnya. Terus ya. Nah, ini saya kira ya cukup membanggakan untuk S3 ya. Posisi terakhir kita di 2016 itu 291, sekarang 415, dan yang sekarang sedang studi lanjut itu kalau tidak salah sekitar 300-an. Jadi kalau 300 itu lulus 2-3 tahun ke depan kita akan punya doktor 700, dari dosen sekitar 1100. Ya, berarti akan 70%. Ya, dan ini kalau world class university ini paling tidak 80% harus doktor. Ya, karena ini semangat untuk S3 ini mudah-mudahan tidak kendor dan kita buka di semua keran. Jadi mau beasiswa, mau izin diserahkan dosen, mana yang nyaman, yang penting linearitas jurusannya. Sehingga orang mau studi lanjut ini harus mendapatkan persetujuan jurusan bahwa yang diambil itu linear. Ya. Kemudian saya kira ini rincian saja. Terus ya, itu juga rincian ya. Nah, saya ingin yang dosen studi lanjut ya sudah maaf ternyata 274 yang sedang studi lanjut. Ya, 274 ya. Kemudian jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional. Alhamdulillah 2 tahun ini guru besar kita ini naik cukup drastis dan saya kira ini yang best practice kita lakukan 2 tahun untuk bisa dilanjutkan Pak PLT ya, dan nanti Pak Rektor definitif 2021 ya, karena guru besar ini bagian dari kualitas perguruan tinggi yang ditentukan oleh SDM-nya. Seperti kita ketahui peringkat manapun itu akan menghitung dosen. Pertama adalah dihitung PhD-nya berapa, lalu dihitung guru besarnya. Karena guru besar ini merupakan puncak dari karier dosen. Ya, ini posisinya ya. Kemudian sertifikasi dosen saya kira cukup. Ya, lalu jabatan guru besar ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Terus cepat saja ya, ini posisinya ya 88. Kemudian ini pengajar internasional ya, saya kira, lalu prodi sesuai kebutuhan studi ya, terus hak kekayaan intelektual stop. Nah, ini cukup bagus hak kekayaan intelektual. Jadi kenapa ini turun karena baru Agustus. Jadi kita masih punya waktu Agustus sampai Desember itu untuk mengejar yang ini. Meskipun masa pandemi karena riset kita tetap berjalan, tentu kami mengharapkan juga hak kekayaan intelektual itu bisa meningkat. Ya, kalau turun tidak terlalu banyak karena masa pandemi. Ya, kemudian berikutnya adalah jurnal. Ini juga cukup membanggakan. Ya. Kita ada 56 jurnal yang terakreditasi, mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6, S1, S2 gitu. Ya. Jadi ini sampai S6. Nah, dan alhamdulillah satu jurnal itu bereputasi global, yaitu Cakrawala Pendidikan. Perburuan ada enggak ini? Enggak ada ya, Mbak Indah? Oh, enggak ada ini. Enggak. Ya, inilah saya kira terima kasih pada Prof. Burhan dan Bu Indah ini atas kerja kerasnya. Dan saya ingin pesan supaya sebelum ke Skopus disiapkan dengan baik, ya, dibimbing oleh Prof. Burhan dan Bu Indah untuk jurnal berikutnya. Karena kalau gagal itu harus menunggu 2 tahun, sehingga kita harus persiapkan dengan baik. Kita mengimpikan paling tidak per fakultas punya 1. Kemarin ini terakhir itu litera, itu sudah sampai puncak, hanya tinggal 1
tahapan terakhir ini gagal, karena itu ini harus dipersiapkan dengan baik. Ya. Kemudian terus ya berikutnya. Ya, ini saya kira publikasi Interindeks Scopus. Nah, terakhir di 2087. Jadi di 2016 ini posisi kita 124. Saya kira ini cukup bagus, terima kasih Bapak-Bapak Dekan atas capaian ini. Dan Scopus ini yang akhirnya membawa peringkat kita, ya, baik nasional internasional menjadi naik. Karena itu mari ini menulis jurnal di Scopus ini terus ditingkatkan. Kita tidak usah terlalu risau dengan protes-protes terhadap Scopus. Karena apapun, kalau kita ingin BCU, salah satu indikatornya itu adalah Scopus. Webometrik itu bagiannya juga itu. Ya, sehingga ini tetap harus kita pacu. Ya, kita sediakan insentif khusus untuk para penulisnya. Kemudian berikutnya, terus, nah ini sitasi. Jadi Scopus juga cukup bagus juga. Jadi itu naiknya tajam kan. Ya. Ya, ini sitasinya, mudah-mudahan ini terus ditingkatkan. Karena QS itu melihatnya itu dari sitasi. Lalu Google Scholar itu cukup bagus. Ya. 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 Baik, berikutnya. Ya, saya kira ini akreditasi A pada tahun 2016. Lalu predikat sakit, lalu BLU, ya, ya, kemudian pengembangan kampus, ya, ya, penataan berbagai landscape, ya, ya, sebagaimana yang sekarang ada, ya. Ya, lalu kita juga punya olahraga fitness outdoor atau outdoor fitness, ya, yang di Taman Olahraga Masyarakat, yang nanti juga bergandengan dengan Health and Sport Center. Ini mudah-mudahan semangat untuk sehat ini ditopang oleh fasilitas ini. Ya. Lalu terakhir itu kinerja kemahasiswaan. Ini alhamdulillah 2 tahun berturut-turut ini kita berada di peringkat 4 untuk kemahasiswaan. Ya, saya kira terus ya. Ya, ini peringkat kemahasiswaan di 44 ya. Ya, kemudian jumlah prestasi nasional internasional di slide berikutnya. Terus ya, ini saya kira kita lihat di situ. Ya, ya. Ini jumlah mahasiswa prestasi, lalu wirausaha, kemudian di bidang kerjasama, ini MOU, MOA dan IA. Kita lihat di tahun 2019 ini meningkat tajam. Ya, ini saya berharap ini menjadi kunci, ya, untuk kerjasama nasional dan internasional. Ya. Lalu itu ada jumlah visiting profesor, jumlah mahasiswa internasional, ya. Terakhir adalah jumlah kerjasama. Ya, ini saya kira kilas balik prestasi yang terakhir per Agustus 2020. Ya. Mudah-mudahan ini memberikan dasar semangat kita bersama untuk lebih meningkatkan di tahun berikutnya. Ya, dan visi kita di 2025 menjadi universitas unggul, ya, di tahun 2025 ya, yang berlandaskan pada ketakwaan, kecendekiaan, kemandirian dan kecendekiaan. Hingga mari ini selama 5 tahun kerja keras untuk mencapai visi di 2025. Ini kilas balik. Ya, berikutnya Bapak Ibu, kesempatan yang baik ini, ya, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh sivitas akademika bahwa puncak-puncak prestasi ini atas kerjasama kita semua. Ya, bagikan sebuah paduan suara, maka saya hanya berfungsi sebagai dirjennya, ya, dirjennya. Sementara semua ini semua yang terlibat di dalam paduan suara itu. Karena itu dengan hati yang tulus, dari hati yang lubuk, yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih semuanya ini, dan ini semua adalah kerja keras kita semuanya.
Terkhusus terima kasih pada Gusti Ayu, ya, Ketua Harian Dewan Pertimbangan yang ikut mengawal UNY. Ya. Terima kasih pada Pak Ketua Senat yang menjaga normatif universitas dari dinamika yang terjadi. Yang terakhir adalah dinamika pilihan rektor yang saya berharap ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Menteri dan yang ada di Statuta UNY. Bapak Ketua Majelis Guru Besar, terima kasih yang sudah mengawal dari sisi pengembangan normatif usulan-usulan UNY Dignas ya. Ini mudah-mudahan juga UNY terus mewarnai kebijakan-kebijakan nasional. Ya. Pak Ketua SPI, terima kasih yang sudah kemudian atas kerjasama selama ini, ya. Pada semua dekan yang terus pendidikan baru tapi langsung saya ajak untuk lari, ya, dan hasilnya saya kira kita nikmati bersama. Ya, terima kasih Bapak Ibu Dekan. Ya, Ketua Lembaga, terima kasih. Ini Ketua LPPM yang lama, Prof. Yanto, ya, yang sudah mengawal, ya, kemudian dilanjutkan oleh Prof. Sis. Terima kasih Prof. Ani yang mengawal di LPPMP, yang dilanjutkan oleh Pak Lantip. Ya, ini penjaga akreditasi baik nasional maupun internasional. Demikian juga pengembangan. Ya. Pak Direktur Pasca, Pak Marsikit yang dilanjutkan oleh Prof. Yanto, ini kita harapkan menjadi pusat pengembangan UNY dari sisi keilmuan. Ya. Saya kira Skopus ini harus terus dikembangkan dan Pasca sebagai penyangganya. Ya. Terima kasih Bu, para wadir, ya, Pak Wawan, Bu Wit, ya, yang lama Pak Gito, kemudian Bu Wit, ya, terima kasih. Pasca ini semakin berkembang, semakin baik. Para wakil dekan semua saja terima kasih. Wakil dekan 1, 2, 3, ya, yang sudah bekerja di bidang masing-masing, baik yang lama maupun yang baru. Ya. Terima kasih pada Kepala Biro, Pak Kirjo yang mengawal keuangan, dulu yang mengawal Pak Budi, dilanjutkan oleh Pak Kirjo, dan Pak Kirjo yang mengawal akademik, dilanjutkan oleh Pak Budi. Ya, saya kira fungsi administrasi yang basisnya teknologi itu terus kita kembangkan. Apalagi di masa pandemi ini kita benar-benar mengandalkan secara virtual. Karena itu sistem yang baik, mari terus kita kembangkan bersama. Ya. UPT yang ada, terima kasih, ya, ada perpustakaan, ada Puskom, ya, kemudian Balai Bahasa, ya, lalu ada UBK atau apa, kemudian berkembang juga inkubator bisnis, ya, kemudian para ketua jurusan atau yang mewakili, ya, sebagai ujung akademik di depan bersama Kaprodi, ya, yang telah bekerja keras untuk UNY kita, ya. Semua dosen yang mungkin ini diwakili, ya, terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak henti-hentinya terus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk para mahasiswa. Ya, demikian juga Tendik, ya, yang terus mengikuti perkembangan teknologi, ya, melayani dosen, melayani mahasiswa, melayani masyarakat. Ya, mari terus dikembangkan. Adik-adik mahasiswa yang mungkin ada yang mewakili BEM atau DPM, terima kasih, ya, yang telah berpartner, ya, untuk membangun UNY ini menjadi lebih baik. Dinamika yang terjadi di kemahasiswaan saya kira bagian dari untuk mencapai visi ke depan, ya. Dan semua saja yang tidak kami sebutkan satu persatu, ya, yang telah bekerja keras. Demikian juga yang Dewan Pengawas PLU, ya, Dewas, ya, yang hadir Pak Darmaji Sekretaris, mohon disampaikan pada Bapak Ketua, ya, bahwa tugas-tugas Dewas yang sudah dilaksanakan dengan baik, memberi masukan pada jajaran
eksekutif ya, sudah kita kerjakan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Basikin, ini sekretaris saya yang telah membantu secara khusus, ya, terutama adalah pengembangan akademik di tugas direktur yang dibantu oleh sekretariat. Ada yang mengerjakan media sosial, ada yang mengerjakan web, ya, kemudian juga mengerjakan desain-desain yang ada di sekretariat rektor. Ya, saya kira mungkin ada yang terlupakan. Ya, oh ya, Dharma Wanita, terima kasih. Ini yang sudah juga menjaga keharmonisan ya, para istri. Ya, sayang tidak ada bapak-bapak ya, Dharma Wanitanya ibu-ibu ya. Ya, ini kalau ada bapak-bapak ini susah mimpinnya. Ya, jadi terima kasih Ibu Pengurus Dharma Wanita, dan dengan ini pula Dharma Wanita juga kita serahkan, sehingga langsung mohon Bu Margono sebagai PLT ya, sekaligus PLT Ketua Dharma Wanita. Ya, sehingga tugas kita selesaikan dengan tuntas. Ya. Kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan, saya persilahkan, saya masih untuk melaksanakan dengan baik. Ada terutama tanda tangan SK, karena kita ketahui bahwa PLT itu terbatas secara hukum, itu tidak bisa menandatangani SK, karena itu SK yang penting. Kalau bisa ditanggali sebelum 23, ini saya tanda tangani, tidak ada masalah ya. Terutama peraturan-peraturan yang terkait dengan pilihan rektor, yang terkait dengan perubahan-perubahan kebijakan karena pandemi. Ini monggo saya persilahkan Pak Kepala Biro ya, untuk diatur kembali, nanti saya selesaikan ya. Demi jalannya universitas itu bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak tergantung pada karena status PLT ya. Saya kira demikian Bapak Ibu ya, sekali lagi terima kasih atas kerjasama ini ya. Saya tidak berarti tanpa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Secara pribadi saya mohon maaf ya, karena arus deras dari desa saya ya, tanah kelahiran saya, untuk ikut berkompetisi di pilkada ini saya harus mundur sebagai ASN, dan saya mohon doa restunya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Ya, saya percaya atas doa Bapak Ibu semuanya, ya, kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, demikian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Ya, tak ada gading yang tak retak. Kami sudah berusaha, tapi saya kira tetap saja di sana sini masih banyak hal yang kurang. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama tayangan pamit berikut ini. Dan ramah dengan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup manusia selalu ditandai dengan waktu dan melewati persinggahan. Wibawa mempunyai karakter berwibawa. Kalau sekarang ya milenial. Pak Sutrisno itu orangnya ya kece ya. Orangnya asik sih, maksudnya humble aja, ketika di Instagram juga seru-seru aja gitu. Pak Trisno tuh orangnya gaul ya, yang jelas gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup manusia selalu ditandai dengan waktu dan melewati persinggahan sebelum akhirnya sampai di ujung waktu untuk mengakhiri tugas. Tidak ada yang lebih utama selain melakukan yang terbaik untuk memaknai anugerah waktu.
pada setiap persinggahan. Sungguh sebuah anugerah istimewa dalam bentangan perjalanan hidup saya, hingga pada satu tempat persinggahan istimewa pula, yakni Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, saya berusaha memaknai dan memberi warna Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu tempat persinggahan terbaik dalam hidup saya. Ucapan terima kasih sepenuh hati kepada pribadi-pribadi istimewa yang telah bersama-sama memaknai dan memberi warna UNY tercinta. Dengan penuh ketulusan, mohon maaf atas segala kegelapan dan kesalahan, tutur kata yang melukai, serta tindak tanduk yang menggores pikiran dan hati. Mohon doa dengan penuh keikhlasan, saya dapat meniti perjalanan waktu dan persinggahan berikutnya, seraya bermunajat dengan sepenuh harap. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku pergi, apalagi yang engkau tangisi. Semogalah penggantiku dapat lebih mengerti hatimu. Memang berat ku rasa meninggalkan kasih yang ku cinta. Namun bagaimana lagi, semuanya harus ku jalani. Selamat tinggal, ku doakan kau selalu bahagia. Hanya pesanku, jangan lupa kirimkan kabarmu. Bila suatu hari dia membuat kecewa di hati, batin ini takkan rela mendengarmu hidup menderita. Selamat tinggal kasih, selamat jalan sayang. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan pelaksana tugas Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati Profesor Dr. Margono M.Hum MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017-2021, Bapak Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD, beserta Ibu Supatminingsih Sutrisno Wibowo. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak kuasa setelah melihat tayangan pamit dari Bapak Rektor. Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi Senat Universitas Negeri Yogyakarta, Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi Majelis Guru Besar, para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua BPPU, yang saya hormati Ketua Harian Dewan Pertimbangan Kanjeng Gusti Ayu, Sekretaris Dewan Pengawas, Ketua SPI, para Wakil Dekan dan Wakil Direktur, Kepala Biro, para Kabak Kasubag, pejabat struktural dan fungsional Universitas Negeri Yogyakarta, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dharma Wanita Persatuan, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga kependidikan, perwakilan pengurus Ormawa, perwakilan mahasiswa, rekan-rekan wartawan, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta kenikmatan kesehatan, kenikmatan untuk diringankan langkah-langkah kita menuju auditorium ini untuk bersama-sama melakukan silaturahim dalam acara perpisahan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor periode 2017-2021, Bapak Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD, secara luring dengan tetap mematuhi protokol COVID-19 yang mengedepankan physical distancing, mengenakan masker, mencuci tangan, dan sebagainya, agar kita semua terhindar dari pandemi COVID-19. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang insya Allah kita akan memperoleh syafaat di Yaumul Akhir. Bapak Ibu yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini atas nama pribadi dan PLT Rektor Universitas Negeri Yogyakarta serta mewakili keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor periode 2017-2021, Bapak Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD, yang secara definitif beliau mengundurkan diri sebagai pimpinan UNJ terhitung tanggal 23 September tahun 2020 karena beliau memperoleh kepercayaan dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pendukung didasarkan pada prestasi
di berbagai institusi dan kapabilitas beliau untuk mengabdikan diri dan membangun di tanah kelahiran Gunung Kidul melalui kompetisi pemilihan Bupati Gunung Kidul yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Kami keluarga besar UNJ selalu mendoakan Bapak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dalam kompetensi pemilihan Bupati Gunung Kidul tahun 2020. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi langkah-langkah Bapak Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan para hadirin yang kami hormati pula. Selama Bapak Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD dilantik sebagai pimpinan UNJ, sebagai nakoda kapal UNJ tertanggal 22 Maret 2017, banyak sekali capaian-capaian yang sangat spektakuler, yang luar biasa, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Rektor, dan perkenankanlah dalam kesempatan ini kami mengulas apa yang sudah dicapai oleh Bapak Rektor beserta jajarannya dan tentunya seluruh Sivista Akademika dan juga para pendahulu. Yang pertama, UNJ alhamdulillah diberi amanah sebagai perguruan tinggi klaster peringkat 10 pada tahun 2017, klaster 1 peringkat 12 pada tahun 2018, klaster 2 di peringkat 16, dan alhamdulillah untuk mengembalikan marwah UNJ dalam langkah disamakan Pak Rektor bersama dengan Sivitas Akademika UNJ tercinta yang pada tahun 2020 UNJ kembali pada klaster pertama pada peringkat 12 versi pemeringkatan Kemenristek-Dikti yang saat ini Kemendikbud dari kurang lebih 4.500 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Di samping itu UNJ juga memiliki capaian yang luar biasa di tingkat Asia Tenggara, Asia, terkait dengan pemeringkatan Unirank, QS, Webometric, Greenmetric dan sebagainya. Yang kedua, selama kepemimpinan beliau, UNJ telah melakukan penataan jenis pendidikan yang dikategorikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah pendidikan akademik yang terdiri dari 60 program studi sarjana, 37 program studi pendidikan dan 23 program studi non-pendidikan. 40 program magister dan doktor yang terdiri dari 32 program magister dan 8 program doktor. 11 program pendidikan vokasi yang berlokasi di kampus Wastes dan kampus Gunung Kidul, dan 2 program studi profesi PPG dan program profesi insinyur. Dan alhamdulillah sudah ditata dengan rapi oleh beliau dan jajarannya. Dari 113 program studi tersebut, alhamdulillah sampai hari ini ada 78 program studi yang terakreditasi A dan 39 terakreditasi internasional, yakni ASIN, ASIK, dan AUN-QE. Artinya bahwa tekad beliau yang didukung oleh semua Sivista Akademika untuk membawa World Class University, UNJ sebagai World Class University, tidak sekedar wacana, tetapi implementasi yang sudah disiapkan. Beliau juga telah membangun budaya meneliti di kalangan para dosen, berkolaborasi dengan mahasiswa melalui riset group. Semua dosen UNJ wajib meneliti. Budaya publikasi sampai saat ini telah memiliki 1.881 artikel di Jurnal Teknik Scopus di laman Scopus, dan 2099, jadi ada penambahan sekitar 17 artikel di laman Sinta, sebagaimana tadi Bapak Rektor sampaikan. Dari pencapaian di tahun 2016 sebanyak 124, dengan persentase peningkatan 1.592%.
budaya haki juga sudah dikembangkan oleh beliau, termasuk juga budaya studi lanjut ke program doktor dan budaya naik jabatan yang mengakselerasi 29 profesor selama kepemimpinan beliau. Dan alhamdulillah masih ada 32 calon profesor yang sedang proses penilaian di Jakarta. Capaian yang sangat luar biasa yang mungkin hanya dapat dicapai oleh sebagian kecil perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ibu bapak yang saya hormati dan hadirin yang saya muliakan pula. Capaian prestasi mahasiswa pada tahun 2017 dalam peringkat 7, 2018 pada peringkat 5, tahun 2019 pada peringkat 4, dan pada tahun 2020 berada pada peringkat 4 dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Di akhir-akhir beliau menjabat, telah dituntaskan semua program yang disampaikan pada saat beliau menyampaikan strategi dan program pencapaian visi misi di hadapan Senat UNY 3,5 tahun yang lalu. Di antaranya adalah alhamdulillah usulan PTN berbadan hukum atau PTNBH sudah berada di meja Mas Menteri. Integrasi S2 dan S3 ke jurusan dan atau ke fakultas sesuai dengan amanah statuta dan OTK. Pasal 66 ayat 1 dan 2 juga sudah beliau tuntaskan. Renstra 2020-2025 dan program-program yang menjadi pondasi UNJ untuk menjadi universitas kelas dunia dalam bidang pendidikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Rektor. Peningkatan sarana prasarana dan pembangunan gedung seperti gedung IKA, gedung digital library, gedung kuliah, gedung laboratorium, gedung kewirausahaan, kampus baru yang ada di Gunung Kidul dan juga kampus yang ada di Wates untuk pendidikan vokasi juga sudah beliau selesaikan. Fasilitas pendukung seperti Taman Randu Alas, Taman Adi Marga, Patung Kembara yang melambangkan tekad UNY sebagai universitas yang diakui di tingkat nasional, regional, dan internasional sebagai komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa dan seluruh bangsa dan negara. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya segudang prestasi beliau yang telah dicapai untuk UNY tercinta, bahkan beliau mewakafkan dirinya untuk kemajuan pendidikan, khususnya di UNY dan bangsa dan negara, sudah beliau capai luar biasa, dengan tulus ikhlas, tanpa mengenal waktu. Beliau sangat memiliki komitmen yang luar biasa untuk lembaga kita tercinta. Untuk itu sekali lagi Bapak Rektor, kami mengucapkan banyak terima kasih dengan kepemimpinan yang transformatif, partisipatif, dan kolegial bersama seluruh pimpinan di UNY sebagaimana tadi disampaikan tayangan pengakuan apa yang sudah disiapkan oleh tim, ya, mulai dari tenaga kependidikan, Bapak Ibu dosen dan sebagainya, luar biasa. Ikon Smart and Smile juga sudah masuk di dalam sanubari semua siswa akademika termasuk tenaga kependidikan. Bapak Rektor juga menghasilkan capaian-capaian yang luar biasa serta para yang didukung oleh para pendahulu. Prof. Suyanto, terima kasih Prof. Suyanto. Semoga Allah SWT melipat gandakan semua amal kebaikan Bapak Rektor periode 2017-2021 dan kita semua yang insya Allah menjadi pahala yang selalu mengalir selamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia, selanjutnya dalam kesempatan ini dengan rasa tawadhu, perkenankanlah saya beserta keluarga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya sebagai pelaksana tugas rektor sampai dengan dilantiknya rektor baru. Kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu semua untuk selalu bergandeng tangan, menyamakan nafas dan derap langkah untuk melanjutkan prestasi-prestasi yang telah diukir beliau beserta jajarannya dan para pendahulunya, Profesor Senior Bapak Profesor Suyanto PhD dan Profesor Rahmat Wahab dan Bapak Ibu yang lain.
Alhamdulillah saat ini sedang dilaksanakan proses pemilihan rektor periode 2021-2025 dalam tahapan pendaftaran bakal calon rektor. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran, dan suasana yang kondusif dalam suksesi kepemimpinan UNJ. Demikian sambutan ini saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan cindera mata oleh pelaksana tugas Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Margono M. Home MA, kepada Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017-2021 didampingi Ibu Supat Miningsih Sutrisno Wibowo. Bapak Ibu dimohon menempatkan diri. Dan kepada para wakil rektor mohon berkenan untuk mendampingi penyerahan cindera mata dan dilanjutkan dengan foto bersama. Ibu-ibu wakil rektor mohon bergabung untuk berfoto bersama. Terima kasih, disilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara pada hari ini memberikan berkah bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama. Doa bersama akan dipimpin oleh Dr. Marzuki, MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di ruang auditorium UNY ini dalam rangka mensyukuri nikmat dan karunia-Mu yang amat banyak yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau anugerahkan kami kesehatan, kekuatan, ketentraman dan kebersamaan di antara kami. Dengan penuh ketundukan dan kehusyuan, kami menengadahkan tangan dan membuka hati seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami, seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta yang hadir berkumpul di auditorium ini. Pada hari ini kami mengadakan acara perpisahan dan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
periode 2017-2021. Berikan berkah dan rahmat-Mu kepada kami, agar kami selalu dalam ridha-Mu. Jadikanlah acara ini sebagai bentuk silaturahim di antara kami, keluarga besar UNY, yang ingin terus membangun hubungan yang baik di antara semua warga UNY, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna, yang dilandasi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Khusus sebagai Rektor UNY periode 2017-2021, Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD, acara ini merupakan bentuk penghormatan atas perpisahan beliau selaku ASN aktif UNY, sekaligus sebagai ucapan terima kasih kepada beliau atas semua pengabdian dan jasa beliau dalam memimpin dan membawa UNY menjadi perguruan tinggi yang maju dan berkualitas seperti sekarang ini, sejajar dengan perguruan tinggi lain di tanah air ini. Berikan kekuatan dan kemampuan kepada beliau, sehingga beliau terus mampu menjalankan tugas dan amanahnya selaku hamba-Mu ya Allah, yang selalu bermanfaat untuk orang banyak. Berikan juga kelapangan jalan beliau untuk berkiprah di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang lebih luas dalam rangka pengabdian dan ibadah kepada-Mu. Terimalah amal pengabdian beliau. Apa yang telah dilakukan oleh Profesor Dr. Sutrisno Wibowo UNY untuk UNY, semoga membawa berkah bagi beliau, bagi keluarga beliau, dan masa depan beliau. Dan semoga Allah memberikan balasan dan pahala yang sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdian beliau. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa fi sa'iri a'malina wa fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta segenap hadirin yang kami hormati, rangkaian acara pada hari ini telah kita laksanakan. Acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat serta ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017-2021, beserta Ibu oleh segenap hadirin. Namun sebelumnya marilah acara ini kita tutup bersama dengan doa syukur karena acara telah terselenggara dengan lancar. Doa syukur disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa syukur selesai. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD beserta Ibu berkenan menempatkan diri untuk acara pemberian ucapan selamat dan ucapan terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat, pemberian ucapan selamat tetap mengedepankan protokol COVID-19 dengan tidak berjabat tangan serta tetap menjaga jarak. Dan bagi Bapak Ibu yang akan berfoto bersama dengan Bapak Rektor dan Ibu, mohon dilaksanakan setelah pemberian ucapan selamat selesai semuanya. Pemberian ucapan selamat diawali Ketua Harian Dewan Pertimbangan GKR Hayu, dilanjutkan Bapak Ibu yang duduk pada barisan terdepan dan dilanjutkan pada barisan berikutnya. Mohon bersabar bagi Bapak Ibu yang duduk di barisan belakang untuk tetap duduk di kursi masing-masing. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung jamban terbang suara alam ini hangatkan jiwa kita, sementara
perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu. Darimu ku temukan hidupku, bagiku kaulah cinta sejati. Bila yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untukku, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Bila yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untukku, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupmu yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang sebagai kenangan yang terindah. Berpisah denganmu telah membuatku
Ku semakin mengerti betapa indah saat bersama, yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam